Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Forex Sarjana. Dalam video ini kita akan melakukan tes dan review strategi indikator super trend untuk pemula. Sebagai informasi, strategi ini juga diklaim memiliki tingkat win rate dan akurasi yang tinggi. Tapi untuk benar-benar melihat performanya, di sini kita akan melakukan backtest 100 kali transaksi dengan tabel backtest ini. Kita umpamakan dengan modal $1.000, resiko per transaksi 1%, dan risk reward 1:1,5. Saya juga akan mencoba mengimprove strategi ini pada bagian tengah dari video ini, jadi, jangan skip-skip agar kalian benar-benar mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, saya akan melakukan backtest pada market gold di chart time frame 15 menit. Dan sekarang, mari masukkan indikator kita ke chart. Di sini kita membutuhkan dua indikator super trend. Dan caranya, masuk ke bagian indikator, lalu ketikkan super trend, dan masukkan 2 kali. Dan kita perlu merubah settingan pada salah satunya. Masuk ke pengaturan, lalu, kita akan merubah ATR periodnya dari 10 menjadi 20. Dan ATR multiplier dari 3 menjadi 5. Dan mari kita ganti warnanya juga. Dan sekarang, mari kita pahami dulu apa itu indikator super trend, dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, super trend adalah indikator follow trend yang mirip dengan moving average. Dan ini adalah indikator overlay, yang artinya langsung mengikuti harga di chart. Sesuai dengan namanya, indikator ini akan bergerak sesuai arah tren. Jika garis hijau berada di bawah kandel artinya tren sedang bullish, dan saat garis merah berada di atas kandel menandakan tren sedang bearish. Indikator ini juga memberikan kita sinyal buy dan sell. Dan alasan strategi ini memerlukan dua indikator super trend adalah untuk memfilter dan mengurangi sinyal yang palsu. Sekarang, mari kita pahami cara trading dengan strategi indikator ini. Jadi, untuk entry posisi, kita hanya akan menggunakan signal yang dikeluarkan oleh super trend yang bergerak lebih cepat, yaitu signal dari indikator yang settingannya masih default. Dan untuk konfirmasi sinyal, kita akan menggunakan indikator super trend yang periodenya lebih lambat ini. Jadi, untuk posisi buy yang valid, kita perlu melihat sinyal buy terbaru yang muncul dari indikator super trend yang periode pergerakannya lebih cepat, dan super trend yang periode pergerakannya lebih lambat sudah menunjukkan uptrend. Dan untuk stop loss-nya akan kita letakkan di swing low terdekat. Dan kita akan memasang target 1,5 kali dari resiko. Di sini, saya rasa kita sudah bisa melihat ide dari strategi ini. Strategi ini pada dasarnya adalah entry mengikuti arah tren dan tidak mengambil entry posisi pada saat pergerakan harga tidak signifikan. Untuk posisi sell adalah kebalikannya. Kita hanya akan entry posisi sell, jika muncul sinyal sell terbaru yang dikeluarkan oleh indikator super trend yang periode pergerakannya lebih cepat, dan indikator super trend yang periode pergerakannya lebih lambat sudah menunjukkan downtrend. Untuk stop loss akan kita tetapkan pada swing high terdekat, dan target take profit akan kita tetapkan pada 1,5 kali lipat dari resiko. Sekarang, kalian mungkin akan menghadapi situasi ketika kalian melihat super trend yang periode pergerakannya lebih cepat mengeluarkan sinyal sell, tetapi super trend yang periode pergerakannya lebih lambat tidak menunjukkan tren turun. Kemudian, beberapa kandel setelahnya, kalian melihat super trend yang bergerak lebih lambat ikut menunjukkan signal sell. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengambil posisi sell ini? Dan jawabannya adalah tidak. Kalian tidak akan mengambil posisi sell ini. Dan alasannya adalah karena kita tidak entry posisi pada sinyal yang dikeluarkan oleh super trend periode lambat. Kalian juga akan mengalami situasi ketika kedua indikator super trend mengeluarkan sinyal pada saat yang bersamaan. Jadi, dalam kondisi ini kalian tetap bisa melakukan entry posisi. Dan ingat, seperti di video minggu lalu, kita hanya akan single entry, jadi kita tidak akan mengambil entry dari signal terbaru, walaupun itu valid, jika masih ada transaksi berjalan sebelumnya. Dan kita akan menunggu harga kena TP atau SL sebelum entry berikutnya. Terkadang kita juga akan melewatkan beberapa setup yang sangat bagus, dan ini adalah sisi kekurangan dari strategi ini. Kalian juga harus menghindari entry posisi apapun ketika harga bergerak terlalu kencang dan membuat kandel seperti ini, karena harga akan seringkali mengalami pullback dan kalian akan terkena stop loss. Sekarang, saya harap kalian telah memahami rules untuk strategi ini, saya rasa cukup mudah dan semua pemula dapat menggunakannya.
Jadi, mari kita lakukan backtesting dan kita lihat performa strategi ini dalam berbagai kondisi market. Kekuatan dari dalam. Yeah. Oke, backtest sudah selesai dan di sini kita bisa melihat bahwa strategi ini cukup lumayan. Dalam 100 kali transaksi kita mendapatkan win rate 55%, dan modal kita berkembang 44,2% dengan compounding, atau 37,5% jika tanpa compounding. Saya mendapatkan 100 transaksi itu dalam waktu 6 bulan. Jadi saya rasa strategi ini cukup profitabel di market gold. Sekarang, seperti yang saya janjikan di awal video ini, saya akan mencoba meningkatkan strategi ini dan tujuannya adalah menurunkan drawdown dan menaikkan win rate. Jadi untuk itu, pertama saya akan menghilangkan super trend yang periode cepat ini, dan menambahkan beberapa indikator lagi ke chart. Pergi ke bagian indikator lalu ketikan HVI, pilih indikator ini dari Lazy Bear. Dan indikator berikutnya adalah Kiki Emote. Selanjutnya, kita akan merubah beberapa pengaturan dari indikator ini. Jadi, pertama mari kita menuju ke bagian pengaturan indikator HVI, dan ubah nilai divisornya dari 3,6 menjadi 1,5. Oke, jadi kita bisa melihat langsung bahwa warna dari histogram sudah berkurang. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan Kiki Emote, dan kita hilangkan garis Kiki E lainnya. Dan alasan saya menambahkan dua indikator ini ke chart adalah untuk mengidentifikasi trend continuation dengan lebih baik. Sekarang, izinkan saya menjelaskan rules dari strategi ini. Oke, jadi rule untuk entry sell adalah, saat super trend menunjukkan signal bearish, Kiki Emote harus menunjukkan signal sell terbaru, artinya menunjukkan awal histogram Kiki E berwarna merah, dan histogram pada indikator volume ini juga harus berwarna merah. Dan kita bisa entry sell di sini. Untuk money management tetap sama, yaitu stop loss berada di swing high terdekat, dan target profitnya di 1,5 kali dari resiko. Dan rules untuk posisi buy adalah, kita harus melihat indikator super trend menunjukkan trend bullish. Kiki Emote harus mengeluarkan sinyal buy terbaru, yang berarti histogram harus berubah warna menjadi biru, dan volume histogram harus berwarna hijau. Sebagai contoh di sini kita bisa melihat signal buy yang cukup bagus. Kita juga bisa melihat bahwa tidak semua sinyal Kiki E dikonfirmasi oleh indikator volume ini, yang membuat kita terhindar dari signal palsu. Dan perhatikan juga bahwa histogram berwarna abu-abu selama market bergerak sideways, yang mana itu sangat membantu, karena kita ingin menghindari kondisi seperti ini sebisa mungkin. Dan juga, jika kalian belum mendapatkan konfirmasi dari indikator volume ini pada candle di mana Kiki Emote mengeluarkan signal terbaru, di sini kalian tidak perlu menunggu candle selanjutnya hingga signal dari indikator volume HVI menyusul. Yang harus kalian lakukan adalah abaikan saja signal ini dan tunggu peluang yang lebih baik. Karena mayoritas trader berpikir bahwa mereka perlu menemukan strategi yang akan memberi mereka entry terbaik. Tetapi pada kenyataannya strategi terbaik adalah strategi yang mampu menghindarkan dari signal palsu sebanyak mungkin. Dan hanya dengan melihat strategi ini saya dapat mengatakan bahwa strategi ini akan bekerja dengan baik. Kita bisa melihat bahwa tanpa indikator volume ini, kita akan mendapatkan banyak sinyal palsu. Jadi sekarang, mari kita lakukan backtesting kedua, dan kita lihat apakah strateginya menjadi lebih baik. Kekuatan dari dalam. Yeah. Oke, jadi sekarang kita bisa melihat secara data. Strateginya telah mengalami peningkatan, dan win rate-nya adalah 61%. Dan akun kita bertumbuh 66,7% dengan compounding, dan 52,5% tanpa compounding. Saya mendapatkan 100 kali setup dalam waktu 4 bulan, yang mana itu tidak terlalu buruk untuk chart 15 menit. Tapi saran saya saat melakukan backtest, kalian juga catat jam dan waktu signal itu muncul. Atau kalian bisa hanya melakukan backtest pada jam atau waktu tertentu, di mana itu adalah waktu trading kalian.
Karena kita tidak mungkin berada di depan chart sepanjang waktu. Sebagai contoh, kalian hanya memiliki waktu charting di jam 6 sampai jam 10 malam. Maka kalian rubah dulu time zone yang ada di pojok kanan bawah, mengikuti jam Indonesia. Lalu pergi ke indikator dan masukkan time zone. Dan atur ke waktu di mana kalian memang punya waktu untuk trading. Di sini saya contohkan jam 6 sore hingga jam 10 malam, dan dikurangi 7, karena kita berada di Indonesia. Kemudian perhatikan di bawah ini apakah sudah benar waktunya. Jika sudah dirasa itu adalah waktu kalian, maka kalian hanya akan mengambil transaksi backtest pada area ungu ini. Karena kembali lagi, kalian tidak akan mengambil semua transaksi 24 jam sehari, dan kalian tidak perlu memaksakan untuk trading di jam kalian sibuk, atau istirahat. Dan jangan biarkan trading merebut kehidupan kalian. Jadi, tidak perlu memaksakan trading di waktu yang kita sendiri kurang nyaman. Kalian juga bisa mendownload Excel backtest, dan Excel untuk menghitung lot pada kolom deskripsi di bawah, sehingga kalian bisa melakukan backtest mandiri. Saya harap kalian bisa mengambil manfaat dari video ini, dan jika kalian dapat menyempatkan beberapa detik waktu kalian untuk klik like, subscribe dan menyalakan tombol loncengnya, saya akan sangat menghargainya. Dan sebagai gantinya, akan selalu ada video baru dari channel ini. Saya rasa itu saja untuk kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.